Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang Baik, sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Kurnia Mahmuda Nenggolan dengan NIM 3322158. Dan saya Aulia Revalioni dengan NIM 3322168. Dan saya Tiffany Emeraldios dengan NIM 3322192. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Revalioni dengan NIM 3322168 yang akan membahas tentang distribusi normal. Distribusi normal adalah suatu distribusi yang digunakan untuk mengetahui probabilitas yang telah diketahui rata-rata dan simpangan bakunya. Perhitungan probabilitas suatu sampel yang diambil didapat dengan cara melakukan transformasi nilai-nilai pengukuran ke dalam bentuk bakunya, yaitu nilai Z. Untuk mengubah distribusi normal menjadi distribusi normal standar atau baku yang mempunyai rata-rata rho sama dengan 0 dan standar deviasi tau sama dengan 1, digunakan nilai Z sebagai standar unit. Dengan rumus Z sama dengan X dikurang rho per tau. Dengan keterangan Z adalah standar normal, X rata-rata sampel, rho rata-rata populasi, dan tau sebagai standar deviasi. Nah, dapat sama-sama kita lihat bahwa kurva normal mempunyai bentuk seperti lonceng dengan garis lengkung tidak menyentuh garis lurus atau simetris terhadap rata-rata dan rho. Untuk keperluan probabilitas, luas kurva normal disamakan dengan satu satuan atau 100% dalam persenan. Jadi, garis lengkungan tidak boleh menyentuh garis lurus dengan rata tengah dilambangkan dengan rho. Dengan masing-masing sisi dilambangkan dengan X. Sisi sebelah kanan dilambangkan X positif dan sisi sebelah kiri dilambangkan X negatif. Jumlah masing-masing sebelah sisi yaitu 0,5 dan jika digabungkan menjadi 1 atau jika dipersentasikan menjadi 100% dalam bentuk persen. Nah, untuk mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z dari nilai A positif dengan kasus P dalam kurung Z besar sama dari A sama dengan nilai tabel A ditambah 0,5. Berikut penjelasannya. Nah, untuk mencari nilai kurva dengan menggunakan tabel Z dengan nilai A positif, kita menggunakan rumus P dalam kurung Z besar sama dari A dengan nilai A ditambah 0,5. Alasan A ditambah 0,5 itu adalah karena setengah dari kurva itu bernilai 0,5. Maka cara penghasilannya yaitu kita mulai dari garis A positif, kita arsir ke sebelah kiri. Sekian. Nah, sedangkan untuk mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z dengan nilai A negatif dengan kasus P dalam kurung Z besar sama dari min A sama dengan 0,5 ditambah nilai tabel min A. Berikut penjelasannya. Selanjutnya, untuk mencari nilai luas kurva dengan menggunakan tabel Z dengan nilai A negatif, kita menggunakan rumus P dalam kurung Z kecil dari A sama dengan 0,5 ditambah nilai A negatif. Maka penghasilannya kita mulai dari garis A negatif ke sebelah kanan. Baik, perkenalkan nama saya Kurnia Mahmuda Nenggolan dengan NIM 3322158 akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z dengan kasus P buka kurung 0, Z lebih besar dari 0, lebih kecil dari A, tutup kurung sama dengan nilai tabel A. Berikut penjelasannya. Baik, saya di sini akan menjelaskan cara mencari luas kurva dengan tabel Z, di mana kasusnya P dua kurung nilai Z lebih besar dari 0, lebih kecil dari A.
sama dengan nilai tabel A. Maka dapat dirumuskan Z lebih besar dari 0 kurang Z lebih kecil dari A. Jadi 0,5 dikurang A, maka hasilnya nilai A. 0,5 di sini terdapat di kurva, yaitu sebelah kanan yaitu positif. Maka nilai A-nya dapat diarsip di positif yang ada tabel ini. Selanjutnya mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z dengan kasus P buka kurung Z lebih besar dari min A1 lebih kecil dari A2 tutup kurung sama dengan nilai tabel A2 tambah nilai tabel min A1. Berikut penjelasannya. Yang selanjutnya cara mencari luas kurva dengan tabel Z dengan studi kasus P buka kurung Z lebih besar dari min A1 lebih kecil dari A2. Maka nilai tabel A2 ditambah nilai tabel min A1. Dalam tabel Z tidak ada nilai min, maka dapat dirumuskan Z lebih kecil dari A2 ditambah Z lebih besar dari A1. Jadi dapat hasilnya A2 ditambah A1. Maka dapat kita arsip di kedua sisi pada tabel Z, di mana sisi positif dan negatif. Selanjutnya mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z dengan kasus P sama buka kurung Z lebih besar dari A1, Z lebih kecil dari A2 tutup kurung sama dengan nilai tabel A2 dikurang nilai tabel A1. Berikut penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari luas kurva dengan tabel Z, di mana kasusnya P buka kurung Z lebih kecil dari A1, Z lebih besar dari A2 sama dengan nilai tabel A2 dikurang nilai tabel A1. Jadi dapat dirumuskan dengan P buka kurung Z lebih kecil dari A1 dikurang Z lebih besar dari A2. Jadi dapat dirumuskan A2 dikurang A1. Maka kita akan membuat arsipnya di pertengahan A1 dan A2. Itu Selanjutnya mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z dengan kasus P buka kurung Z lebih besar dari A tutup kurung sama dengan 0,5 dikurang nilai tabel A. Berikut penjelasannya. Baik, saya di sini akan menjelaskan cara mencari luas kurva dengan tabel Z, di mana kasusnya yaitu P buka kurung Z lebih besar dari A tutup kurung sama dengan 0,5 dikurang tabel A, di mana 0,5 ini terdapat di pada kurva, yaitu dibagi dua, di mana di sebelah sisi kiri 0,5, di sebelah sisi kanan 0,5. Jadi tabel A 0,5 dikurang tabel A, maka dapat kita arsip sebelah pojok kanan di pada kurva tersebut. Kita masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama kita akan membahas kasus 1, yaitu P dalam kurung Z besar sama dari min 3,75. Pertama-tama kita akan mencari nilai Z, nilai min 3,75 ke dalam bentuk tabel Z.
Dan jumlah yang diarsir itu sebesar 0,9999. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke soal yang kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya pada poin yang A dan saya akan lanjutkan pada poin yang B. Yang soalnya P dalam kurung Z kecil dari min 1,23. Karena di dalam tabel Z tidak ada nilai min, maka kita akan ubah nilai min ini kepada nilai positif. Yang mana dengan menggunakan rumus A2 dikurang A1. A2 di sini kita menggunakan setengah dari tabel kurva, yaitu nilai 0 yang besar sama nilai Z dikurang dengan nilai A1-nya, nilai 0 besar dari Z dan nilai Z itu kecil sama 1,23. Kita turunkan seperti yang sudah kita ketahui bahwa nilai 0 besar sama Z itu merupakan nilai setengah kurva, yaitu nilai 0,5 dikurangi dengan jumlah 1,23 pada tabel Z itu berjumlah 0,3907. Kita kurangkan untuk lebih mudah mengurangannya, kita tambahkan 3 angka di belakang koma untuk menyesuaikan jumlah angka di belakang koma yang akan kita kurangkan, yaitu 0,3907. Setelah kita kurangkan hasilnya jadi 0,1093. Setelah ini kita akan membuat kurvanya. Jadi kurvanya itu seperti ini. Ini nilai 0. Karena dia kecil dari, maka arsirnya ke sebelah kiri. Dan jumlahnya min 1,23, maka terletaknya di sebelah kiri. Karena nilai negatif terletak di sebelah kiri dan positif di sebelah kanan. Oleh karena itu, karena dia kecil dari, arsirnya sebelah kiri, jadi kita ambil di sini. Jadi dari nilai arsir sinilah yang berjumlah 0,1093. Baik, kita akan masuk kepada contoh soal selanjutnya dengan kasus soal P dalam kurung Z kecil dari 1,05 dan besar dari 2,15. Karena di sini ada nilai negatif, maka kita akan melakukan pengubahan dari nilai negatif ke nilai positif. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tabel nilai Z itu tidak ada nilai negatif. Jadi penurunannya yaitu P dalam kurung Z kecil sama dari 0 dengan besar sama dari 1,05. Kemudian ditambahkan dengan nilai Z kecil sama 0 dengan besar sama 2,15. Lah, setelah hal ini maka kita akan cari berapa jumlah 1,05 pada tabel Z dan berapa jumlah 2,15 pada tabel Z. Ini adalah sentatan saya dari tabel Z, di mana nilai 1,05 ini berjumlah nilai 0,3531 ditambahkan dengan nilai 2,15 dengan nilai di sini 0,4942. Kemudian kita tambahkan dan akan dapat hasil 0,3531 ditambah 0,4942. Di sini 3, 7, 14, 0,8473. Jadi 0,8473. Dengan kurvanya di sini bernilai negatifnya bernilai min 1,05 dan positifnya bernilai 2,15. Jadi bagian yang diarsir adalah bagian sini dengan jumlahnya senilai 0,8473. Oke, kita lanjut kepada bagian B. Pada soal nomor D, di sini diketahui bahwasanya Z kecil dari 1,33 dan Z besar sama 3,15.
Z kecil sama 0 dengan besar sama 3,13 dikurangi dengan Z kecil sama 0 kecil besar sama 1,33. Setelah itu kita cari berapa nilai 3,13 dan 1,33 pada tabel Z, di mana yang sudah saya dapatkan hasilnya pada 3,113 itu berjumlah 0,4092 dan dikurangi dengan maaf, di sini saya mendapatkan 0,4991 dikurangi dengan 1,33 berjumlah 0,4092. Lalu kita lakukan pengurangan. Jadi setelah kita kurangkan 0,4991 dikurang 0,4092, maka dapatlah nilai 0,0071. Di sini untuk kurvanya, jadi kurvanya berbentuk seperti ini. Di sini berjumlah 1,33, di sini berjumlah 3,13. Jadi hasilnya di sini dengan berjumlah nilai 0,0071. Baik, saya Tiffany Emeraldios dengan NIM 3322192 akan membahas materi tentang pendekatan normal terhadap binomial. Pada distribusi probabilitas binomial, semakin besar nilai n, maka semakin mendekati nilai distribusi yang normal. Dengan menggunakan pola pendekatan normal terhadap binomial, maka akan lebih efisien lagi. Oleh sebab itu, bila nilai n cukup besar dengan rata-rata dengan rumus rho sama dengan n dikali pi dan simbangan baku dengan rumus tau sama dengan akar np dikali 1 dikurang pi, maka pendekatan normal dapat dilakukan untuk distribusi binomial. Untuk lebih mudah dan lebih memahami lagi, di sini ada rumus normal terhadap binomial, yang mana rumusnya Z sama dengan X dikurang rho per tau, atau dapat dirubah atau ditransformasikan rumus di atas dengan Z yang berarti standar normal, X berarti rata-rata sampel, dan rho sama dengan nilai n dikali pi, dan tau dirumuskan dengan akar dari nilai n dikali pi dikali dengan q. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang pendekatan normal terhadap binomial, di mana soalnya 10% dari penduduk daerah A adalah PNS. 400 orang dipilih sebagai sampel. Tentukan peluang akan terdapat paling banyak 20 orang PNS terpilih. Nah, di sini kita misalkan banyak PNS terpilih itu dengan nilai X. Jadi yang kita cari adalah nilai X. Maka untuk rumus nilai rho itu adalah n dikali p, di mana n adalah sampel. Sampel di sini bernilai 400 orang. Jadi kita tuliskan di situ 400 dikali 0,1. 0,1 dapatnya dari 10% persentase dari penduduk daerah A. Di mana 10% dari 100% itu adalah 0,1. Jadi 400 dikali 0,1 nilainya adalah 40. Selanjutnya kita masuk kepada rumus tau, di mana rumusnya adalah akar dari n dikali p dikali q. N dan p sudah diketahui. Untuk pencarian nilai q rumusnya adalah 1 dikurang p, di mana 1 dikurang 0,1 hasilnya 0,9. Maka di situ tertulis 0,9. Jadi hasil penjumlahan atau perkalian dan pengakaran di situ berjumlah nilai 6 orang. Di sini dikatakan paling banyak 20 orang PNS terpilih. Jadi kita misalkan X itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20. Atau bisa kita singkat, X itu adalah kecil sama 20. Dengan penyesuaian untuk nilai X, maka X menjadi kecil 20,5. Sehingga rumusnya adalah diketahui kan rumusnya Z sama dengan nilai X dikurang dengan nilai rho dibagi dengan nilai tau. Di situ kita masukkan rumusnya, angkanya 20,5 dikurang 40 dibagi 6 hasilnya min 3,25. Maka yang dicari adalah luas daerah Z sama dengan 3,5 itu adalah ke kiri karena dia kecil dari, maka hasilnya adalah ke kiri. Untuk Z sama dengan
min 3,5 diperoleh dari tabel Z, yaitu nilainya 0,4994. Maka luas daerah yang diarsir sama dengan 0,5 dikurang 0,4994 dan berjumlah 0,006. Jadi arsirnya seperti kita lihat pada gambar itu ke sebelah kiri karena dia kecil dari.